Kalau saya dengar Pak Ismu itu kan bukan cepat pindah Pak, udah lama juga di sana, di sini. Jadi itu kewenangan bukan kewenangan saya Pak, kewenangan ada di Polda Pak. Untuk Kapolsek kewenangan di Polda. Nah, mutasi itu kan biasanya untuk meningkatkan karir dari anggota tersebut Pak. Jadi kalau Pak Ismu lama-lama di sini juga nanti nggak naik karirnya juga, sayang, kasihan. Jadi kalau lagi mesra-mesranya, nah harapannya kemesraan Bapak kemarin, program kemarin disampaikan ke Kapolsek baru untuk diteruskan. Nah itu Pak. Jadi harapan saya itu antara polisi dan masyarakat itu bukan polisi bermasyarakat lagi Pak, supaya polisi Aceh Timur bersaudara dengan orang Aceh Timur. Harapan seperti itu Pak. Makanya nanti para Kapolsek dan para anggota harus turun ke desa-desa. Nanti kalau ada, nanti Pak Kecil nih, Pak Camat, kumpul Pak Kecil nih. Kalau nanti Kapolsek dan anggota yang tidak pernah turun ke desa tersebut, setahu saya. Ya ini bener Pak, yang khawatir. Ya Pak ya. Jadi saya sudah mewajibkan para Kapolsek untuk turun ke desa-desa. Cukup waktunya. Ya nanti lapor ke saya Pak ya, kalau seandainya Pak Kapolsek nanti dan Pak anggota yang tidak turun ke desa. Pak Kecil ya, yang merasa jauh tadi Pak, tolong sampai kepada saya Pak. Mana Pak? Dari Darupalah. Jauh. Nanti kalau ada Pak Kapolsek yang nggak turun, sementara ini Pak belum ada Kapolsek, lapor saya Pak ya. WA aja saya, Pak Kapolsek Pak kesini. Ya. Karena program saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak wow-wow banget. Harapan saya supaya polisi bisa bersaudara sama masyarakat, bukan bermasyarakat, tapi bersaudara. Jadi kalau di kampung Pak, halo, yuk, assalamualaikum, seperti itu. Harapan saya itu. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada, ataupun ingin saya beritahukan kepada Bapak, yang pertama saya perkenalkan dulu diri saya adalah mukim dalam pemukiman Bukit ini Pak. Yang pertama sekali di daerah kami Pak ada dibangun rek-rek oleh masyarakat. Maka dalam hal ini rek-rek yang sudah dibangun ini yang sebenarnya sudah ada aturan Pak. Aturan dari jam sekian sampai sekian demi keselamatan anak bangsa kita, anak-anak muda. Kalau boleh, jangankan hanya di Kecamatan Nur Salam, kalau boleh di seluruh Aceh Timur, apabila sudah sampai waktu sekitar jam-jam 12, kalau boleh anak-anak muda Pak jangan lagi berkeliaran baik di ring ataupun di kafe-kafe Pak. Karena banyak sekali terganggu aktivitas pembelajaran siswa ataupun mahasiswa, sehingga pada siang harinya mau ke sekolah sudah ngantuk. Malah ada juga sebagian yang masih belajar, masih SMP Pak. Kadang-kadang mau sekolah orang tuanya susah membangunnya, sehingga guru-guru susah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau boleh dari Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolres, kalau boleh Bapak keluarkan aturan supaya anak-anak muda tidak tertib, baik di dalam masalah kenakalannya ataupun dalam meneruskan pendidikannya demi masa depan bangsa kita. Inilah Pak sebagai harapan saya kira dengan hasanullah ya Rabbal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau jam malam, Pak Mukim mohon maaf Pak Mukim, mengenai jam malam ini nanti kasihan yang kafe-kafe ini. Kalau saya nggak bisa Pak Mukim, maksudnya nggak bisa saya penuhi, karena pertama masalah tutup kafe itu ada posisi di izinnya di pemerintah kabupaten, tapi akan saya sampaikan. Tapi kalau jam-jam malam itu kayak perang nih, susah nih, jadi nggak boleh saya terapkan Pak. Tapi nanti kita mengimbau supaya anak-anak kecil tersebut ini, atau nanti Pak Kecil, Pak Mukim nanti buat peraturan desa bahwa anak-anak di atas jam ini tidak boleh ada di kafe. Nah peraturan desa itu Pak, peraturan desa bisa dimungkinkan untuk seperti itu. Jadi kalau kami buat jam malam nggak bisa, tapi ada celah peraturan desa Pak. Peraturan desa bahwa yang ada di kafe tengah ini
untuk umur anak 18 tahun ke bawah bisa tidak boleh di atas jam 9 gitu. Coba saya pelajari, mungkin itu bisa Pak Indonesia. Itu Pak Mukim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres yang kami muliakan, sebagai tambah. Nama saya Padri, Camat Darumpalah. Jadi saya menyampaikan apa yang telah disampaikan sama rekan camat tadi, yang bahwasanya di Nursalam adalah terjadinya bencana banjir yang luar biasa. Tetapi saya menyampaikan kembali, kalau di Nursalam yang luar biasa banjirnya, kami mungkin sangat luar biasa karena sumber airnya ada di kecamatan kami. Jadi ini persoalan utama dalam masyarakat, baik masyarakat Darumpalah ataupun masyarakat dalam kecamatan Nursalam. Yang kedua, kami menyampaikan masalah struktur kecamatan di Darumpalah. Apa yang disampaikan Pak saya tadi adalah benar, tapi yang salahnya dia nak terikan. Tapi bagi bukan dari dia nak terikan, karena jangkauan kita kerja yang agak menjauh sedikit, karena yang kita 2 kecamatan 1 kapolsek. Jadi hal ini apalagi mengingat ke depan ini pemilu kada. Mungkin situasinya agak berbeda. Yang kami perlukan adalah ketertiban dalam masyarakat. Jadi apapun kita, kalau memang kita tidak punya rumah, kita tidak akan tetap. Oleh karenanya kami dari dulu sudah menyediakan tempat, dan hal ini sudah kami sampaikan beberapa kali kepada Bapak Bupati, Bapak PJ, yang namun mereka tidak punya anggaran. Kami punya tempat, tapi sekarang kami lihat banyak yang rusak, itu perlu kita lakukan renovasi. Alangkah kalau memungkinkan Bapak Kapolres bisa menyediakan kapolsek yang definitif. Karena mengingat kami sudah hampir 15 tahun itu belum punya kapolsek dan dalam. Jadi kalau suatu kecamatan tidak punya petugas Polri ataupun TNI, mungkin situasi masyarakat ini agak terganggu. Jadi melalui ini kami mohon, kalaupun bisa melalui Bapak Kapolsek yang baru, mungkin melakukan suatu lebih-lebih untuk penyediaan Kapolsek di kecamatan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek baru ini kurang nih, Pak Camat sudah dijawab ya Pak Camat ya. Siapkan aja lahannya, nanti kita buat sertifikat, kemudian kita alihkan ke Polda untuk diusulkan. Pak Iskandar, Pak Kecil, tentang jalan tembus antara dari desa 1 ke desa. Jalan tembus, Pak Kecil jalan tembus, Pak Iskandar ya. Sudah ada jalannya. Rusak, hancur-hancuran. Ya sudah tadi saya sampaikan ke Pak PJ Bupati. Hancur-hancuran itu bagaimana Pak? Kayak ada jalan kerbau itu. Oh, jalan kerbau. Berapa jauh Pak? Hah? Berapa jauh? Kalau yang hancur itu sekitar 4-5 kilo lagi. Oh, 4-5 kilo lagi. Itu udah tembus Mataram lintas hingga Makmur. Berarti sebenarnya itu jalan itu tinggal dikasih batu-batu aja ya? Rasa ada 2 kali. Oh. Karena kan di sana kan ada wilayah Nursalam juga. Kasihan juga tuh desa Nursiwa. Nanti saya sampaikan Pak kepada Pak PJ Bupati Pak ya. Karena perlu kita ketahui Bapak, mungkin Bapak lebih mengetahui dengan kondisi remaja sekarang, khususnya di Timur. Rata-rata mereka sudah kena narkoba yang dikatakan khususnya dengan sabu-sabu. Sekarang ada badan khusus BNN untuk menangani sabu-sabu, juga kerjasama dengan pihak kepolisian. Ternyata sekarang rata pelosok, rata daerah, rata kampung
anak muda sudah kenal saja. Nggak mau turun kaheng dengan muda awal. Remaja-remaja kaheng, bahkan sebagian remaja diperalat untuk masuk sekolah-sekolah. Kami dari Huda, saya kebetulan di organisasi Huda, Pak. Saya sebagai sekretaris umumnya di Huda Bupati Aceh Timur. Juga saya sebagai anggota MPU Aceh Timur. Sudah menganalisa kondisi sekarang. Bahkan kami sudah masuk ke beberapa sekolah di Aceh Timur. Laporan daripada kepala kepala sekolah, anak-anak remaja tidur sekolah, Pak. Tidur. Guru, apalagi yang guru perempuannya, tidak bisa berbuat banyak. Mereka nampak ke sekolah tapi tidak belajar di sekolah. Kenapa? Karena mereka sibuk malamnya dengan wifi dan narkobanya, sibuk dengan HP dan Hondanya, tidak mikirkan lagi kepada pendidikannya. Maka sekarang generasi kita udah hancur. Generasi kita udah hancur, Pak. Jadi pihak polisi jangan pura-pura tidak tahu kondisi ini. Polisi saya mau cakap, jangan pura-pura tidak tahu. Bapak kecil jangan pura-pura tidak tahu kondisi sekarang. Nasa dengar, Pak, kemukiman Bukit di Darussalam hampir semua masuk. Siapa yang packing? Saya tidak tahu. Tenaga lengkap, negara sudah mengeluarkan sekian banyak anggaran untuk mengantisipasi, tapi ini terjadi. Saya tanyakan apa? Konsep apa sekarang yang dilaksanakan? Bagaimana program yang dijalankan untuk mengantisipasi kondisi sekarang, Pak, berkaitan dengan antisipasi beredarnya narkoba, Pak? Sementara tenaga lengkap, anggaran lengkap, tapi di desa-desa semua teracuni dengan narkoba. Bagaimana tahapan-tahapan yang dijalankan oleh BNN? Bagaimana program-program dan konsep-konsep yang dijalankan oleh pihak kepolisian? Sementara ini tidak memberi bekas di desa-desa. Maka oleh karena demikian, mohon Pak Kapolres, bagaimana kita antisipasi ini? Bagaimana kita kerjasama? Kami dari Huda siapa? Kami dari MPU siapa? Berkali-kali kami bicara tentang hal ini. Tapi kami tidak ada kekuatan. Kami tidak ada anggaran. Kami tidak ada kekuatan. Anggaran di negaranya, kekuatan di pihak polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengenai masalah komitmen Kasat Narkoba, saya yakinlah Kasat Narkoba baru dan ada 3 LP yang sudah ditangani. Mudah-mudahan kalau saya lihat gerakan awalnya ini, wow, mantap. Mudah-mudahan nanti Pak seterusnya seperti ini sehingga Aceh Timur ini bisa berkurang dan kalau bisa habis. Tapi itu pun tidak akan bisa Pak Kasat saya ini walaupun badannya gagah gede tanpa bantu masyarakat. Karena tadi keterbatasan anggota dari jumlahnya sedikit, Pak. Jadi informasi yang kami dapat juga sedikit. Kalau tanpa informasi dari masyarakat, kami juga tidak akan bisa bekerja karena mereka sudah tahu mana orang-orang narkobanya. Itu harapannya. Kalau mengenai komitmen tadi, saya yakin bahwa Kasat Narkoba saya selalu berkomitmen untuk memberantas narkoba. Karena kalau lihat badannya kan Pak sehat kan Pak. Jadi kalau sehat insya Allah nggak pakai Pak. Kalau dia pakai, itu bahaya Pak. Dan dari badannya gede. Badannya gede berarti dia hobinya olahraga. Olahraga itu jauh dari narkoba biasanya. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Nah itu. Makasih Pak. Saya cukup. Kalau saya udah Jumatan, nanti kalau ada ini silakan sampai kepada saya langsung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini seperti biasa, setiap Jumat kita melaksanakan keliling kecamatan, mendengar aspirasi, keluhan, kritikan dari masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih hari ini saya mendapat kritikan dari masyarakat yang luar biasa dalam membangun kami sebagai Polri supaya menjadi lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan saya harapkan juga nanti di kecamatan lain juga saya mendapat kritikan, kemudian masukan
bukan hanya keluhan-keluhan saja, tapi kriteria masukan juga akan perlukan untuk bagaimana kami menjadi lebih baik lagi. Dan ini menunjukkan bahwa kami sama masyarakat ini udah mulai bukan dekat masyarakat, tapi kami harapkan bersaudara dengan masyarakat. Jadi saudara polisi Aceh Timur adalah masyarakat Aceh Timur sendiri. Jadi bukan dekat, tapi saudara sekarang. Yang itu saya harapkan. Mudah-mudahan itu bisa terjalin dengan baik. Begitu Bapak ya? Ya. Nah, jadi bukan dekat, harapannya dekat, tapi bersaudara ya. Itu. Dengan adanya Jumat Curhat ini, supaya polisi juga akan lebih dekat dengan masyarakat dan akhirnya bersaudara dengan masyarakat. Terima kasih. Kami dari pihak masyarakat daripada Kecamatan Darussalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada aparatur daripada kabupaten, daripada Bapak Kapolres dan jajarannya yang sudah membantu kami di dalam melayani untuk mesejahterakan masyarakat kita di sini. Semoga kita dalam masyarakat Darussalam dapat mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Dari situlah kami minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.